PBB di sini bukan PBB yang seperti di Pati, yang di daerah itu PBB untuk perkotaan dan pedesaan itu rumah, bangunan, tanah. Tapi kalau yang PBB di pusat ini untuk tambang, untuk kebun besar gitu. Di 2026 malah ditargetkan lebih tinggi lagi. Upaya memperbaiki Kortek ini masih berlangsung di 2026, belum beres. Ini yang sudah pasti Danantara ya, Danantara membuat APBN berkurang pendapatannya. Dan dalam RAPBN itu belum ada Danantara menyumbang apa belum. Ya saya pengen Indonesia tidak lagi defisit dan itu BUMN bisa menyumbang sekian loh. Yang sekarang dilakukan untuk 2025 dan 2002 tahun ini, dia malah nambah defisit. Postur pendapatan negara kita, dia tidak ambisius sih, tetapi termasuk cukup berat. Jadi terlalu optimis gitu ya. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment atau analisis umum saya kali ini masih melanjutkan tentang RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2026. Nah, di sesi pertama dari assessment ini kita sudah bicara tentang asumsi dasar ekonomi makro yang melandasi RAPBN. Di sesi kedua kita bicara postur, berarti gambaran umumnya. Nah, di sesi ketiga ini kita bicara tentang khusus postur pendapatan di RAPBN 2026. Nah, di dalam nota keuangan itu ada tabel-tabel. Nah, salah satu tabelnya ini khusus untuk menggambarkan pendapatan. Jadi di pendapatan negara itu ada pendapatan perpajakan, ada pendapatan negara bukan pajak. Ada hibah sebetulnya, tapi hibah ini kecil dan jarang dianalisis. Nah, maka di pendapatan perpajakan itu terdiri dari apa saja. Itu cara menyajikannya. Bisa juga disajikan dengan cara menyajikan jenisnya saja. Jenisnya itu yang dari A ada 1, 2, 3, 4, yang satu kurung itu saya, sedangkan yang khusus RAPBN 2006 angkanya ada di paling kanan ini. Nah, itu rinciannya. Nanti kita di assessment ini bicara tentang rincian-rincian dari pendapatan perpajakan. Nah, begitu juga dengan penerimaan negara bukan pajak, ada rinciannya. Perpajakan itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah, PPN dan PPNBM 2 ya. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan, tapi PBB di sini bukan PBB yang seperti di Pati. Jadi ada dua jenis PBB. Yang di daerah itu PBB untuk perkotaan dan pedesaan itu rumah, bangunan, tanah. Tapi kalau yang PBB di pusat ini untuk tambang, untuk kebun besar itu, jadi PBB-nya itu. Kemudian ada cukai ya, cukai yang besar adalah tembakau paling besar, lalu ada juga lumayan untuk minuman keras, alkohol, dan lagi digodok dan mungkin sudah mau diterapkan soal minuman berpemanis buatan. Sebenarnya plastik bolak-balik sempat mau diterapkan tapi digagalkan lagi dan seterusnya. Lalu ada pendapatan pajak lainnya, itu materai ya terutama. Lalu ada pajak perdagangan internasional terdiri dari 2, pajak impor, pajak ekspor, berarti 7 macam pajak. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak ada pendapatan SDA ya, pendapatan sumber daya alam, ada yang kekayaan negara yang dipisahkan, ini yang terkait dengan perubahan ke Danantara. Lalu ada juga PNBP lainnya, lalu ada BLU, PNBP lainnya itu yang di kementerian, kepolisian, pengadilan kan ada pendapatannya. Nah, kemudian kalau BLU ya rumah sakit, perguruan tinggi, dan seterusnya. Semacam itu ya. Nah, mari kita lihat analisis terhadap pendapatan ini satu persatu. Nah, pendapatan negara dulu, ini di assessment sebelumnya sudah saya sampaikan, saya tayang ulang. Jadi pendapatan negara di 2026 ini mau digenjot ya. Naik ditargetkan 9,89% dari outlook realisasi 2026 ini. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa pendapatan negara ini belakangan turun dari targetnya meskipun sempat melampaui. Nah, tapi nanti ada penjelasan di slide-slide bawah. Salah satu sebab pendapatan tercapai itu karena PNBP. Ya, nanti kita lihat. Bagian dari pendapatan negara yang pertama kan 2 kelompok ya, pendapatan perpajakan. Nah, kalau dilihat pendapatan perpajakan di 2020 ini ditargetkan cukup tinggi ya, 12,75%.
Nah, jadi yang orange itu merupakan kenaikan yang diharapkan, kenaikan yang sudah terjadi. Nah, kalau yang belum terjadi berarti target. Nah, yang biru menunjukkan nominalnya. Nah, bahwa target 12,76% dari perpajakan di 2026 itu termasuk target yang cukup ambisius berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir dan di tahun-tahun lampau. Jangan lihat tahun 2022 dan 2021 yang kelihatan tinggi itu ya ini karena dari rendah kemudian melompat kan tinggi. Tapi sebetulnya karena kejatuhan di 2020, lalu di 2021 hanya meningkat sedikit, 2022 kesannya tinggi. Kalau secara rata-rata era Jokowi ya di bawah 10% kenaikannya di luar peristiwa itu. Nah, maka target 12,76% ini cukup ambisius. Nah, bisa juga kita menduga-duga, oh ini akan ada rencana kebijakan perpajakan yang baru. Nah, kita belum tahu apakah nanti terkait tarif PPN 12% atau jenis-jenis pajak baru sebagaimana yang simpang siur dibicarakan masyarakat, atau pemerintah sudah mulai membuat wacana-wacana jenis-jenis pajak baru ya. Nah, yang jelas targetnya tinggi gitu aja. Ya, artinya nggak mungkin kalau as usual pasti tidak tercapai. Mungkin ada ini baru termasuk gateway ID payment itu mungkin atau korteknya mungkin sudah diperbaiki dan seterusnya. Penerimaan perpajakan ini antara target dengan realisasi di tahun kemarin 2024 itu pas-pasan lah ya 100%. Di 2020 yang berjalan ini kelihatannya tidak tercapai, shortfall namanya. Nah, di 2026 kita tidak tahu. Ya, 2025 ini shortfall karena nggak jadi 12% kan, 11% tetap salah satunya. Di samping ada masalah yang belum sempurnanya Cortex. 2026, nah, apakah sudah targetnya tinggi, realisasinya nanti bagaimana? Itu kita pengen lihat nanti. Nah, lalu ada istilah rasio perpajakan atas PDB. Penerimaan pajak tadi dibandingkan dengan PDB, kita sudah belajar PDB itu ya kalau yang sudah terjadi ada angkanya di BPS. Misal di tahun 2024 selama setahun kan 22.139. 2025 baru berjalan, 2026 belum terjadi. Maka yang ada adalah perakiraan. Dengan cara menghitung dari perakiraan itu, maka target rasio perpajakan ini mau digenjot menjadi 10,45. Ya, target yang cukup berat meskipun masih realistis ya. Kalau ada kebijakan-kebijakan baru. Saya netral nih sebagai ekonom, mungkin netizen, wah ini pajak apa lagi? Itu kita lihat nanti, itu rasionya. Lalu kan tadi sudah perlihatkan di tabel atas, itu pada dasarnya ada 7 jenis pajak. Kalau si ekspor dan impor dijadikan satu berarti ada 6 jenis saja. Nah ini 3 yang terbesar yang saya taruh di slide ini. Ada pajak penghasilan, itu rencananya 1.209 triliun. Targetnya ya di tahun 2026 nanti. Lalu ada PPN dan PPNBM targetnya 995 triliun. Nah yang orange. Nah nampak kan yang orange itu tajam naiknya. PPH juga tajam naiknya. PPH tajam naiknya terkait dengan karena pemerintah menganggap pertumbuhan ekonomi akan 5,4%. Nah kalau tidak 5,4 di tahun depan bukan tahun ini ya. Kalau seperti diproyeksi oleh IMF 4,8 atau Bank Dunia yang mendekati 5 ya itu nggak tercapai dong. Karena pemerintah 5,4 asumsinya. Itu pengertian asumsi ya. Asumsi itu berpengaruh terhadap ini. Nah yang orange juga sama. Pengaruhnya 2 itu. Bisa dilihat dari oh ini berarti pemerintah menganggap PDB pertumbuhan ekonomi kuat lalu PDB-nya meningkat cukup pesat maka pajak PPN-nya atas itu besar. Nah, ditambah kemungkinan diterapkannya 12% di tahun 2026. Nah, sementara yang hitam itu cukai ya. Ini saya data dari tahun 2001 sampai 2026. 2001 sampai 2024 itu realisasi, 2025 adalah outlook, 2026 adalah RAPBN. Semua dari data Kementerian Keuangan untuk 3 jenis pajak ini. Nah, cukai masih ambisius itu dinaikin. Kelihatannya kalau dari sisi sembakau ada relatif stagnan ya, khawatir juga kan karena sudah banyak berita pabrik-pabrik rokok udah mengeluhkan dengan banyaknya rokok-rokok ilegal ya. Tapi nampaknya pemerintah dengan penerapan cukai kepada minuman berpemanis buatan itu bisa dapat itu mungkin 5-10 triliun. Jadi untuk mengkompensasi kelandaian kenaikan cukai rokok ya, cukai tembakau maaf, yang benar cukai tembakau tuh, nah, semacam itu. Tapi kita lihat nanti.
Yang jelas buat para pemirsa, sumbangan cukai itu besar ya, dan 90% lebihnya rokok. Jadi 200-an triliun dari rokok itu. 6 jenis pajak yang lain, tadi kan baru 3 kan. 3 itu ada pajak perdagangan internasional, itu terdiri dari 2 sebenarnya, impor dan ekspor. Lalu PBB, tadi saya ulangi, PBB ini adalah PBB terkait tambang, terkait perkebunan besar, bukan dengan perumahan dan pedesaan ya. Nah, tampak yang orange adalah pajak perdagangan internasional, tetap ditargetin naik itu. Saya tidak klik angkanya. Kemungkinan kurang realistis target ini kalau mengingat perkembangan tarif ya untuk barang yang masuk dari Amerika, dan mestinya yang lain juga menuntut hal yang nanti serupa, karena kan ketika dia ditarifkan atas satu barang dari negara manapun kena ya, agak sulit. Misalnya untuk barang A dari Amerika tidak ada tarifnya, dari negara B ditarifi barang yang sama, itu kesulitan. Kalau nol ya nol semua, maka tarif pajak impor itu ada potensi stuck atau menurun bahkan. Ekspor, nah, kalau eksportir kita dibebani lagi kenaikan pajak ekspor, sementara di tempat dia tuju dia juga kena tarif impor di sana, yang membuat harga, meskipun yang bayar kan pembeli ya nantinya kan, tapi bisa jadi mengurangi tingkat laku penjualannya kan. Sehingga ini target kenaikan pajak perdagangan internasionalnya agak kurang sesuai dengan perkembangan kondisi terkini ya. Nah, sementara PBB itu malah turun. Jadi mungkin ini pemerintah realistis, jadi diturunkan karena mungkin beberapa kaitan dengan komoditas itu. Atau juga malah sebetulnya nggak perlu turun ini, kita akan lihat nanti. Nah, yang menarik adalah fenomena yang disebut dengan pajak lainnya yang hijau itu. Pajak lainnya itu selama ini terutama sekali adalah materai. Nah, materai dan beberapa jenis pajak yang belum tercakup ya. Termasuk ada upaya pajak karbon segala seandainya. Pokoknya pajak lain, bisa juga pajak lainnya itu denda. Bisa juga kan, atau semacam itu. Tapi materai yang utama. Nah, mengapa tiba-tiba di tahun 2025 yang berjalan ini melompat dari kebiasaan 7-8 triliun menjadi 104 triliun di 2025 yang berjalan ini? Nah, saya ingatkan para pemirsa, kan kalau dicari di mesin pencarian itu, bahkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sempat terperangah saat ditanyai oleh wartawan tentang hal ini. Waktu itu mungkin Pak Anggitonya belum koordinasi di dalam di Kementerian Keuangan. Kata wartawan, ini apa Pak maksudnya, kok pajak lainnya melompat 1000% lah kurang lebih kan. Dari 8 menjadi 104, lebih dari 10 kali lipat. Nah, wah, nggak tahu saya apa itu, kata Pak Anggito. Nah, kita coba pelajari dokumen laporannya. Ternyata saya baca di laporan pelaksanaan semester 1 APBN itu, pajak lainnya ini melompat terutama sekali karena adanya deposit pajak. Ini juga istilah baru, deposit pajak. Ya pernah, otomatis sudah ada yang pernah melakukan, tapi istilah ini tidak pernah mengemuka di publik. Deposit pajak itu terutama sekali biasanya PPH. Jadi kan saya misalnya pelaku usaha besar ya, grup bisnis saya bayar pajaknya triliunan kan. Nah, maka saya bisa naruh dulu 1-2 triliun mungkin untuk nyangkut cash flow juga, dan juga lain-lain lah. Meskipun nanti pada asesmen yang lebih serius ada faktor politik ekonominya di sini ya, ada usaha-usaha untuk bernegosiasi. Tetapi deposit itu dikenalnya begitu. Nah, tetapi kali ini lompat segitu itu menurut penjelasannya ada salah satunya adalah karena Cortex yang belum bisa berjalan baik, sehingga orang-orang tetap bayar aja dulu daripada nanti kena denda. Tapi hitungan persisnya belum, sehingga ditaruh dahulu di pajak lainnya. Nanti pajak lainnya ini bisa dipindah ke pajak PPH dan ternyata PPN juga. Ya, PPN ya ini unik ya, deposit di PPN itu ya karena transaksi sudah ada tapi sistem perpajakannya belum bisa memastikan. Ini terutama sekali untuk yang pajak besar-besar ya. Nah, pajak lainnya sehingga naik menjadi 104 triliun. Nah, menariknya di 2026 malah ditargetkan lebih tinggi lagi. Tentu mengundang pertanyaan, berarti upaya memperbaiki Cortex ini masih berlangsung di 2026, belum beres. Nah, itu salah satu analisisnya. Atau ada taunya juga. Nah, apa pemerintah berencana tax amnesty? Nah, kan? Sehingga diharapkan dapat denda dan sebagainya yang masuk di pajak lainnya ini.
Jangan-jangan memang ada upaya untuk pemutihan pajak atau strategi pajak lainnya. Sayangnya DPR tidak menggali lebih jauh sejauh ini dan publik apalagi ya, itu pajak lainnya. Kemudian pajak penghasilan. Nah, kita dari 6 macam itu kita analisis beberapanya secara lebih mendalam. Karena pajak penghasilan ini mencapai hampir sekitar 40%-an ya dari total pajak, itu nampak itu. Pajak penghasilan ini di tahun 2026 benar-benar ditargetkan meningkat 15% ya. Biru menunjukkan nominalnya, yang orange menunjukkan pertumbuhannya. Nah, ini termasuk ambisius ya. Ya, tadi terkait dengan asumsi 5,4% tumbuh, sehingga pajak penghasilan pun diharapkan mencapai 15% secara nilai 1.209 triliun. Ya, ini luar biasa kalau menurut saya, targetnya yang luar biasa, realisasinya kita lihat nanti. Nah, silakan lihat, karena pajak kalau dilihat tahun-tahunnya ini untuk analisis yang lebih dalam, tahun-tahun di mana PPh turun atau kenaikannya melandai itu adalah tahun-tahun di mana PDB pertumbuhan ekonomi turun ya. Yang signifikan ya tahun 2020 tuh. Karena kita kontraksi negatif ya kan, pajak penghasilannya juga turun dan secara pertumbuhan dia persentase turunnya drastis. Nah, ini gambar fluktuasi itu menunjukkan hal itu. Nah, kemudian bagaimana dengan realisasinya dari rencana? Nah, memang sering melampaui target ya, dan di tahun 2023 2024 mencapai target. 2020 yang berjalan ini tidak. Menurut perakiraan pemerintah sendiri, bahkan ini shortfall terdalam menurut saya selama beberapa tahun terakhir. Karena ditargetkan hanya 87% lah. Berarti shortfallnya kurangnya kan 13% dari target. Nah, makanya di tahun 2026 ini pemerintah sebetulnya dari sisi nominal target tidak naik banyak ya. Cuma dari realisasi itu naik banyak. Saya ulangi ya, target RAPBN terhadap pajak penghasilan ini kalau dibandingkan dengan APBN 2025 sebetulnya tidak dinaikin. Tetapi dari kemungkinan menurut pemerintah sendiri nih, realisasi namanya outlook di tahun 2025 ini naiknya drastis. Nah, jadi kita tidak tahu nih, ini effortnya apa ini. Ya, mungkin juga karena terlalu optimis 5,4% itu. Itu dari sisi pajak penghasilan. Lalu jenis pajak besar kedua adalah pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Ini erat juga dengan PDB, erat juga dengan tarif yang 11 mau 12%. Nah, naiknya diharapkan 11,71%. Nah, menguatkan sinyalemen saya di awal tadi, ini kemungkinan akan ditetapkan yang 12% ya. Kemudian selanjutnya lagi antara rencana dan realisasi. Relatif untuk PPN dan PPNBM ini realisasinya mencapai target biasanya. Kecuali tahun yang berjalan ini yang juga tidak akan mencapai target. Menurut pemerintah akan shortfall 5%-an. Ya tadi karena salah satunya waktu di APBN kan diasumsikan 12%, ternyata tidak dinaikin. Pertanyaannya, ketika dia ditargetkan naik di 2026, apakah tarif PPN-nya akan dinaikkan atau asumsi pertumbuhan ekonominya bisa terwujud sehingga banyak transaksi yang bisa dipajaki. Itu dari sisi pajak pertambahan nilai dan PPNBM ya. PPNBM itu pajak penjualan barang mewah, dianggap satu kategori. Kalau PPN itu bertarif 12%, PPNBM tergantung barangnya. Selain perpajakan ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini penerimaan negara bukan pajak ini justru di tahun 2025 ini turun dibandingkan 2024 yang lalu. Nah, 2025 ini diperkirakan oleh pemerintah sendiri itu akan turun karena harus diserahkannya laba BUMN kepada Danantara sehingga nggak masuk APBN. Yang masuk sedikit, yang masuk itu hanya terkait dengan yang sisa tahun lalu 11%. 11 triliun. Yang sekitar 70 triliun lebihnya, 75 triliunnya ke Danantara. Tahun depan lebih sedikit lagi, yang masuk ke APBN hanya sekitar 1,8, yang lainnya ke Danantara. Akibatnya PNBP berkurang, salah satu penyebab utamanya, turun ya. Nah padahal, di slide berikut, PNBP inilah yang membuat pendapatan sering mencapai target. Perpajakan itu sering kurang dari target, khususnya PPh dan PPh lah. Nah, ditutupi ditambali oleh PNBP. Nah, tahun ini PNBP sendiri tidak akan mencapai target. Nah, ini kan selalu nih mencapai target. Karena memang Indonesia suka dapat windfall. Ini juga ada menyisakan
persoalan teknis. Sering PNBP ditargetkan terlampau rendah. Tapi belakangan ini akibat kasus BUMN yang diserahkan ke Danantara itu labanya, maka di tahun berjalan ini shortfall 92,91%, shortfallnya menjadi sekitar 7%, tidak mencapai target. Nah, tahun depan pun pemerintah hanya berani naruh target yang lebih rendah dari perakiraan realisasi tahun ini. Nah, maka tantangannya pendapatan tadi jadi serius, karena selama ini pendapatan bisa tercapai sering dibantu oleh kinerja PNBP ya, semacam itu. Nah, di antara PNBP itu yang hampir separuhnya, 45%-nya adalah pendapatan sumber daya alam. Nah, kalau dilihat secara rupiah, pendapatan sumber daya alam memang masih dinaikkan naik sedikit dan cukup realistis ini, bahkan mungkin terlampau rendah, sedikit terlampau rendah, tapi itu kehati-hatian perencanaan ya, karena harga komoditas kadang agak sulit diduga. Tapi mungkin buat banyak netizen dan ekonom juga bahkan, ya kelihatannya pemerintah kurang serius mengolah tarif, mengolah keseriusan untuk membagi hasil dari SDA ini nampaknya terlampau sedikit, tidak optimal. Itu soal lain ya, tapi datanya ya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan laba tadi, laba dari BUMN? Lihat nih, di tahun 2025 ini hanya akan sekitar 11,8 triliun, 12 triliun lah ya. Tahun depan hanya 1,8 triliun. Biasanya tahun 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, 24, 23 itu 80-an triliun, 86, 84. Nah, ini saya berulang kali mengatakan, ini yang sudah pasti Danantara ya, Danantara membuat APBN berkurang pendapatannya. Dan dalam RAPBN itu belum ada Danantara menyumbang apa belum. Nah, sehingga saya sendiri sebagai ekonom bertanya-tanya, lewat mana ini menyumbangnya Danantara? Oh, mungkin lewat dengan membuat ekonomi jadi dinamis. Dengan ekonomi dinamis itu, maka pemerintah bisa dapat pajak. Tapi ini betul-betul pertanyaan serius ya, karena dari pidato-pidato Presiden, termasuk yang terakhir di MPR-DPR itu, ya saya pengen Indonesia tidak lagi defisit dan itu BUMN bisa menyumbang sekian loh. Yang sekarang dilakukan untuk 2025 dan 2002 tahun ini, dia malah nambahi defisit. Gitu. Sekurang-kurangnya tidak membantu defisit. Atau mungkin tahun-tahun nanti. Tapi apakah Presiden oleh pembantu-pembantunya diberi penjelasan yang tepat tentang itu, kita tidak tahu ya. Karena kita melihat nota keuangannya begini, pidato presidennya begitu. Dan dari data-data saya ini, maka saya simpulkan secara sederhana, postur pendapatan negara kita ya tidak ambisius sih, tetapi termasuk cukup berat. Jadi terlalu optimis gitu ya. Jadi baik itu perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Terkait dalam hal perpajakan terutama sekali terlalu optimis karena diasumsikan pertumbuhan ekonomi akan 5,4%. Diasumsikan juga mungkin Kortek dan lain sebagainya membaik, diasumsikan pula. Nah, itu yang kita tidak jelas. Ada kebijakan-kebijakan baru perpajakan yang akan meningkatkan pendapatannya. Nah, dalam hal PNBP, meskipun pemerintah negara berkurang dari sisi BUMN, tapi akan digenjot yang PNBP lainnya, misalnya mungkin tarif komdigi ya, tarif brandweight dan semacamnya akan ditingkatkan, kemudian juga mungkin tarif kepolisian. Nah, pernah ada yang bertanya di saya, itu bagaimana kalau perampasan aset itu, ya itu masuk sebagai pendapatan, nanti masuknya PNBP kalau melewati kehakiman kan, jadi pendapatan PNBP lainnya, gembar-gembarnya oke, tapi kan hasilnya masih beberapa triliun saja, belum mengubah postur APBN secara signifikan. Nah, kalau memang itu bisa, ya bisa PNBP melompat. Kalau misal penyitaan harta koruptor sepanjang 2026 mencapai 100 triliun, wah itu udah PNBP tercapai, itu melampaui malah. Kita tunggu saja. Nah, tetapi saya tetap punya kesimpulan, ini pendapatan masih berupa target yang cukup optimis, tapi bisa besar kemungkinan, atau kalau bukan besar, mungkin agak sulit untuk dicapai, kecuali pemerintah memaksakan soal perpajakan lebih ketat, dan itu ada ongkos sosialnya, karena suasana ekonomi seperti sekarang ini, upaya pemerintah menaikkan pendapatan melewati perpajakan, itu belum bisa juga menjadi bumerang. Nah, kalaupun tidak masyarakat dalam arti umum, perusahaan, dunia usaha juga masalah kalau mereka terlalu banyak dipajaki bagi yang sudah bayar.
Mestinya kan usaha mencari yang belum bayar, itu yang diusulkan beberapa lembaga think tank buat jenis pajak baru yang tidak terkait dengan masyarakat luas, pajak kekayaan, berarti orang kaya, kemudian pajak karbon dan semacamnya. Tapi itu belum untuk mencapai itu harus ada pembicaraan serius, termasuk juga netizen yang bersikeras, udahlah undang-undang perampasan perampasan aset itu bisa membuat pendapatan melewati PNBP ya. Nah, tetapi sejauh ini kebijakannya kelihatannya masih berat. Jadi kalau pemerintah memaksakan menarik perpajakan terlalu kuat, itu bisa mengkontraksi perekonomian. Untuk rakyat mempersulit, untuk perusahaan-perusahaan membuat mereka tidak memiliki daya yang lebih kuat untuk investasi karena harus bayar pajak banyak. Tetapi tentu saja saya sebagai ekonom sadar bahwa negara itu butuh hidupnya dari pajak. Tapi itu adalah soal timing, soal keadilan, soal sistem yang baik, dan soal tidak bocornya. Nah, mudah-mudahan asesmen saya ini bisa memberikan gambaran yang cukup lumayan lah kepada para pemirsa tentang masalah pendapatan negara khususnya dalam RAPBN tahun 2026 yang akan datang ini.